Salam sehat bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Sir Ben Hartlanto, dalam pembelajaran kali ini tentang materi perbandingan bagian 1. Kenapa saya tulis bagian 1? Karena ada bagian 2 dan seterusnya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menentukan bagaimana ada sebuah soal dan kita menentukan perbandingannya. Contoh soalnya, Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Dani berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Dani dari sekolah? Untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu jarak rumah Ita ke sekolah yaitu 500 meter. Kemudian jarak rumah Dani ke sekolah 1,5 km. Karena ini kita akan membandingkan, dalam perbandingannya untuk satuannya kita harus samakan. Di sini meter dan kilometer. Kita samakan 1,5 km, kita salin ke meter. Sehingga dia jadi 1.500 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan di atas adalah berapa perbandingan jarak rumah Ita dan Dani dari sekolah. Jadi yang kita tulis pertama adalah rumah Ita terlebih dahulu, baru Dani. Jadi kita bisa tulis sehingga perbandingannya adalah 500 banding 1.500. Jadi kenapa bukan 1.500 lebih dulu baru 500? Karena yang ditanya adalah Ita banding Dani. Jadi Ita lebih dulu baru Dani. Jadi Ita baru Dani. Nah, sehingga dari perbandingan yang kita lihat ini, 500 banding 1.500 kita sederhanakan jadi 1:3. Atau kita bisa tulis 1/3 atau 1:3 juga. Nah, contoh yang lain, misalkan Tony memiliki 75 kelereng dan Dani memiliki 100 kelereng. Berapakah perbandingan kelereng Tony dan Dani dan Tony? Nah, seperti langkah pertama ada soal atau contoh pertama, kita buat juga kelereng Tony-nya berapa? Ya, Tony 75 kelereng. Kemudian kita lihat Dani 100 kelereng. Sehingga pertanyaan yang pertama kita bisa jawab. Dan Tony dan Dani perbandingannya adalah Tony-nya terlebih dahulu. Jadi Tony 75, Dani 100. Jadi 3:4 atau bisa juga tulis 3/4 atau kita bisa baca 3:4. Nah, bagaimana Dani dan Tony? Nah, kalau Dani dan Tony, Dani yang lebih dulu kita tulis. Jadi 100:75 atau 4:3 atau 4/3. Nah, sampai di sini sebenarnya yang perlu kita ketahui kalau dalam perbandingan, jika ada dua yang dibandingkan, kita harus memperhatikan yang mana yang pertama. Misalkan seperti ini, Tony banding Dani. Jadi Tony lebih dulu baru Dani. Jangan diputar Dani lebih dulu baru Tony. Karena perbandingannya akan berbeda. Ya, berikut. Bagaimana kalau kita dapat soal yang seperti ini? Menentukan nilai yang belum diketahui suatu perbandingan. Ini pertemuan pertama sudah saya jelaskan, yaitu tentang pecahan senilai. Dan saat ini akan dalam bentuk perbandingan. Misalkan 15/20 sama dengan 6/X. X-nya yang kita cari. Nah, karena X-nya yang dicari, cara pertama kita tulis kembali. Jadi kita tulis dan kemudian 15/20 sama dengan 6/X.
sama dengan kita kali silang. Jadi X kali 15, 15X, 20 kali 6, 6 kali 20. Sama dengan X-nya 6 kali 20 per 15. Kenapa sini saya tidak kali 6 kali 20 sama dengan 120? Karena saya lebih gampang kalau saya sederhanakan. 15 dengan 20 bisa saya sederhanakan. Bisa dibagi 5. Jadi 15 dibagi 5 disederhanakan bisa jadi 3. 20 disederhanakan bahagi 5 jadi 4. Nah, 3 di sini bisa disederhanakan. 6 bagi 3 2. Jadi 3-nya jadi 1, 6-nya jadi 2. Sehingga tersisa 2 kali 4, X-nya sama dengan 8. Cara yang kedua, kita tetap membuat 15 per 20 sama dengan 6 per X. Kemudian kita sederhanakan. Perhatikan di sini, 15 dengan 20 bisa sederhanakan. Jadi, ya, jadi 3 per 4 sama dengan, jadi 3 per 4. Atau dengan kata lain, 3 per 4 sama dengan 6 per X. Nah, di sini saya buat cara yang lebih gampang. Pertanyaannya adalah 3 kali berapa sama dengan 6? Ayo. Ya, benar sekali. 3 dikali 2. Karena pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga harus dikali 2. Jadi 4 kali 2. Maka X-nya sama dengan 8. Lebih gampang kan? Saya tantang soalnya, saya naikkan. Misalkan ada soal juga, ini sama dengan X. Jadi 15 per 20 sama dengan 6 per X sama dengan X per 16. Ya, sebenarnya yang diketahui di sini kita yang perhatikan adalah 15 per 20. Itu yang harus kita perhatikan terlebih dulu. Kita tetap pakai cara yang kedua lebih gampang. Ini 15 per 20 sama dengan X per 16. Sehingga kita bisa sederhanakan 3 per 4 sama dengan X per 16. Kita lihat yang penyebutnya sudah diketahui. 4 kali berapa sama 16? Kali 4. Berarti pembilangnya dikali 4, 3 kali 4, 12. X-nya sama dengan 12. Atau dengan kata lain kita bisa kali silang. 4 kali X, 3 kali 16. Hasilnya tetap sama dengan 12. Untuk pertemuan kali ini, sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di grup kelas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.